Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang Makki dan Madani. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Alif, saya sendiri sebagai presentator pertama. Yang kedua Yuniar sebagai presentator kedua. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Secara bahasa, Makkiyah adalah Mekah atau dan Madaniyah adalah Madinah. Sedangkan pengertian Makkiyah dan Madaniyah secara istilah terdapat 3 pengertian yang dipakai oleh para ulama dalam mengartikan Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama ditinjau dari tempat turunnya, yaitu Makki adalah sesuatu ayat atau surah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madani diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Yang kedua, ditinjau dari objek yang ditujunya atau kitab. Makkiyah adalah kitabnya orang-orang Mekah, kemudian Madaniyah adalah kitabnya orang-orang Madinah. Yang ketiga, ditinjau dari waktu turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, walaupun ayat atau surah tersebut turunnya selain di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Cara menganalisis Makki dan Madani. Yang pertama, Simai Nakli, yaitu melalui riwayat sahih yang berasal dari para sahabat yang masih hidup atau sezaman dengan saat diturunkan wahyu, serta menyaksikan secara langsung proses turunnya, atau melalui riwayat dari tabi'in yang menerima dan mendengar langsung dari sahabat tentang bagaimana wahyu turun, tempat dan kejadiannya. Yang kedua, qiyas ijtihadi, yakni dengan cara meneliti dan menelusuri seluruh ayat atau surah, kemudian diambil kesimpulan menyangkut karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Metode ini menelusuri dan mendata apa saja karakteristik ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah. Jika dalam Makkiyah terdapat ayat yang memiliki karakter Madaniyah atau mengandung petunjuk bahwa ayat itu turun di Madinah, maka mereka para ulama menyebut ayat ini sebagai Madaniyah, dan begitupun sebaliknya. Karakteristik Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung sajdah, maka surat itu Makki. Kemudian yang kedua, setiap surah yang mengandung lafal kalla berarti Makki. Lafal ini hanya terdapat dalam separuh dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Kemudian yang ketiga, setiap surah yang mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhallazina amanu berarti Makki, kecuali surah Al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ya ayyuhallazina amanu kau wasjudu. Kemudian yang keempat, setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makki, kecuali surah Baqarah. Kemudian yang kelima, setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan. Karakteristik Madani. Yang pertama, ayat-ayatnya panjang. Yang kedua, ayatnya berisikan tentang masalah-masalah ibadah, muamalah, hukum, dan soal-soal kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, tiap-tiap surah atau ayat yang menceritakan keadaan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, tiap-tiap surat yang di dalamnya disebut keadaan orang-orang ahli kitab. Kemudian yang kelima, kitabnya ditujukan kepada orang-orang mukmin. Nah, adapun macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah Makkiyah murni, yaitu surah Makkiyah yang seluruh ayat-ayatnya berstatus Makkiyah semua, tidak ada satupun ayat Madaniyah. Surah-surah yang berstatus Makkiyah murni ini seluruhnya ada 58 surah yang berisi 2074 ayat. Kemudian yang kedua,
Surah Madaniyah murni, yaitu surah Madaniyah yang seluruh ayat-ayatnya Madaniyah semua. Tidak ada satupun ayat yang Makkiyah. Surah-surah yang berstatus Madaniyah murni ini berjumlah 18 surah.